Halo semuanya. Wow, nggak nyangka bisa memulai dengan episode 1. Yap, tenang sebelum tidur episode 1. Di episode 1 ini aku sangat-sangat excited ya. Karena setelah hiatus panjang, I can create something for you. Dan ini adalah sebuah kebanggaan terutama buat diri aku sendiri. Aku bisa survive dari itu semua. Dari rasa dikecewakan yang cukup panjang, gak percaya bahkan gitu ya, dimana kita bisa disakitin sama orang-orang terdekat, difitnah, dihianatin, dijatuhkan hanya demi menyelamatkan kapalnya sendiri. Setelah kita berjuang untuk kapalnya, wow gitu. Dan mungkin di episode 1 ini aku akan share tentang gimana sih caranya kita bisa menerima dari semua rasa kekecewaan itu. Walaupun mungkin kayaknya akhirnya aku merasakan ya bagaimana beratnya untuk merasa menerima setelah dikecewakan yang sangat dalam. Wow, luar biasa sekali. Dan buat kamu yang lagi dengerin ini sebelum tidur, I just wanna say you are not alone. Kamu nggak sendirian. Jadi malam ini kita ngobrol pelan-pelan tentang rasa kecewa, tentang luka yang mungkin gak kelihatan, tapi kerasa sampai ke dalam. So, take a breath, tarik nafas perlahan, hembuskan. Tarik nafas lagi, dan hembuskan. Lakukan secara berkala selama kalian mendengarkan ini sebelum tidur. It's be better kalau kalian pakai earphone dan sudah dalam kondisi bersiap untuk terlelap, sudah mematikan lampu, dan kita beristirahat sebentar dari dunia yang sering terlalu bising untuk hati kita yang sedang patah. Yap, kalian, aku pengen tanya deh, kalian bisa jawab di hati kalian masing-masing aja ya. Karena kita nggak bisa berkomunikasi secara langsung, tapi semua kita tetap terkoneksi. Dan aku pengen tanya, kalian pernah gak sih untuk kayak ngerasa udah give everything, udah kasih semuanya, kalian sudah percaya, udah jujur, udah sepenuh hati gitu ya, udah memberikan apa yang kalian punya, sudah berjuang mati-matian, bahkan mengorbankan diri kalian sendiri, mengorbankan waktu kalian, bahkan sudah memberikan yang terbaik lah. Iya, pada kenyataannya kalian tetap dikecewakan. Dan itu tuh rasanya kayak kalian udah ngasih kunci ke seseorang yang kalian percaya buat ngejaga rumah kalian. Tapi ternyata dia sudah masuk ke rumah itu, kita sudah percayakan kuncinya, dia masuk ke rumah itu dan ternyata mereka malah ngerusaknya. Ternyata dia malah ngerusaknya. Mungkin itu kali ya analogi yang paling tepat untuk merasakan rasanya dikecewakan ketika kita sudah percaya setengah mati. Dan ya, kecewa tuh ternyata gitu, bukan cuman tentang orang lain yang salah, tapi tentang harapan kita yang gak dipenuhi, tentang versi terbaik kita yang gak dihargain. Sometimes we just can blame on myself. Kita hanya bisa nyalahin diri sendiri. Bahkan kadang kepala berisik dan ngomong, harusnya gue gak sepolos itu, harusnya gue gak sepercaya itu terlalu cepat, harusnya gue bisa tahu sejak awal, harusnya gue gak terlalu jauh gitu. Harusnya kalau dari awal gue gak segitu effort, mungkin gak akan sekecewa ini ya. Akhirnya muncullah semua kata-kata menyalahkan diri sendiri itu. Tapi yang perlu kamu tahu adalah
ternyata the fact gitu ya, pada kenyataannya gak salah kok jadi tulus, gak salah kok jadi orang yang percaya. Karena memang dunia ini cukup penuh sama orang yang ragu. Jadi gak apa-apa kalau kamu masih jadi orang yang yakin sama kebaikan yang udah kamu lakuin. Tapi kecewa itu nyata, dan sakit itu adalah valid. Jadi kamu gak perlu buru-buru untuk bisa secepat itu untuk pulih. Dan gak usah ngerasa pura-pura kuat. Kadang yang kita butuhkan bukan nasihat. Kita udah nasihatin sama teman-teman kita, sama bestie kita, udah gini aja. Salah sendiri, kadang kita juga disalahkan gitu ya. Kadang kita diberikan jalan keluar, gini. Tapi pada kenyataannya kita hanya butuh ruang. Ruang buat merasa, ruang buat berdiam, ruang buat sometimes mungkin kita menangis, dan ruang buat ngerasain semuanya tanpa dihakimi siapapun. Dan malam ini ruang itu ada di sini. Ruang itu ada di waktu kalian sebelum tidur. Ruang itu ada di dalam hati kalian. Dan malam ini kita akan memberikan ruang untuk diri kita yang mungkin pernah dikecewakan. Mungkin kamu dikecewakan oleh orang yang pernah kamu percaya, atau sama seseorang yang kamu pikir dia akan tetap stay, atau sama seseorang yang mungkin dia sudah terlihat sangat effort buat kamu. Rasanya gak adil ya. Tapi ingat bahwa ya kecewa itu bukan akhir, tapi itu just a part for your growth. Just bagian dari proses buat kamu tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Tuhan tahu, kadang hati kita terlalu berharap ke manusia. Jadi dia diizinkan sedikit luka supaya kita balik lagi ke Tuhan. Dan dalam kesendirian kita, dalam sunyinya kecewa, dalam rasa sakitnya yang kita alamin, mungkin Tuhan pengen kita jadi lebih mengenal diri kita sendiri. Bahwa ya ternyata kita tetap bernilai, bahkan saat orang lain gak melihat itu. Bahkan kita tetap layak dicintai kok, walau ditolak. Dan jangan pernah sembunyikan luka itu dari diri kamu sendiri. Dari orang lain, it's okay. Itu pilihan kamu. Tapi jangan pernah untuk menyembunyikan luka kamu dari diri kamu sendiri. Karena setiap luka yang kamu alamin, pelajarin semuanya. Ambil versi terbaik yang bisa kamu ambil dari semua cerita-cerita yang pernah kamu alamin. Dari semua pengalaman yang mungkin pahit, pengalaman yang gak mengenakan. Dan kalau malam ini kamu masih terjebak di kenangan yang gak adil, atau masih bertanya kenapa sih mereka berubah, aku emang salah apa sih, kenapa mereka ngelakuin itu sih, padahal aku udah effort mati-matian. Aku cuma mau bilang enough, cukup. Kamu baik, kamu layak, kamu sudah memberikan yang terbaik, kamu sudah percaya, itu sudah cukup. Dan ingat satu hal, yang salah bukan kamu. Mungkin sometimes ekspektasi kita yang terlalu tinggi sama orang-orang yang belum siap buat nerima kepercayaan kita. Jadi poin paling penting malam ini untuk memberikan ruang buat diri kamu adalah belajar untuk gak nyalahin diri kamu yang kecewa. Dan belajar bahwa gak semua yang pergi itu berarti kehilangan.
Tapi itu nyelamatin diri kita yang mungkin belum kita sadarin. Suatu saat nanti, kamu akan melihat ke belakang dan bersyukur. Karena orang yang kamu pikir akan nemenin kamu, akan nyelamatin kamu, akan bisa jadi orang yang nemenin kamu tumbuh mungkin. Ternyata ya mereka bukan orang itu. Dan bukan salah mereka. Dan bukan salah kamu juga. Dan nanti yang kamu bilang adalah titik paling sakit, nanti akan kamu kenang jadi titik balik yang ternyata paling manis. Karena kamu sudah bisa melepaskan orang-orang yang sudah mengecewakan kamu. Dan sekarang tarik nafas yang dalam, lepaskan perlahan. Kamu gak harus kuat malam ini, tapi kamu just untuk jujur aja sama hati kamu. Dan saat kamu bangun besok pagi, semoga kamu merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih damai. Karena kamu sedang dalam proses pulih. And it's amazing. Itu satu hal yang luar biasa. Keep growing up. Tetaplah tumbuh. Jadi versi terbaik kamu. Dan terima kasih sudah mendengar di episode pertama. Tenang sebelum tidur. Semoga tidur kamu nyenyak. Selamat malam.